Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Mahar. A. Pengertian mahar. Kata mahar termasuk kata benda atau kalimat isim dalam bentuk abstrak atau masdar. Berasal dari bahasa Arab yaitu mahran atau kata kerja, yakni fi'il dari mahara yamhuru wa mahran. Mahar secara etimologi artinya mas kawin, sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon istrinya. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni sedekah, nihlah, dan faridah, yang maksudnya adalah mahar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, konsep mahar yang diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pengertian mahar dituangkan pada pasal 1 huruf D, yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa mahar atau mas kawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. B. Syarat-syarat mahar dan kadar mahar. Syarat-syarat mahar dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki harus memperhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Adapun syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, harta atau bendanya berharga, tidak sah dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai, maka tetap sah. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, barangnya bukan barang gasap, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gosap tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Yang keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar sesama manusia. Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak ada dalam syara atau dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit, namun mampu dan kesepakatan bersama. Muhammad Syahrul juga menyebutkan bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah, sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Akan tetapi, bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi. Hal yang terpenting adalah
bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al-Quran dan lainnya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu khairus sodaki aisarahu, yang artinya sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun, antara lain yaitu: yang pertama, menurut Imam Syafi'iyah, mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri baik secara ekonomis maupun biologis. Yang kedua, menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah. Yang ketiga, menurut Imam Hanafiyah, memaknai mahar sebagai sesuatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah. Dan yang keempat, menurut Asy-Syaukani, mahar hanya kebiasaan lazim, bukan syarat ataupun rukun dari nikah. Sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya. Adapun menurut KHI mengenai kadar mahar tercantum di dalam pasal 30, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hadis-hadis maupun KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar dari mahar tidak ada ketentuannya. C. Jenis-jenis mahar. Jenis mahar ada dua. Yang pertama yaitu mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Akan tetapi para ulama fikih beberapa berpendapat tentang batas minimalnya, yaitu Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu kirsi. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad akan tetap sah dan wajib membayar mahar 10 dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar yang kurang dari 3 dirham, maka suami harus membayar 3 dirham kemudian. Tetapi apabila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar 3 dirham dengan melanjutkan perkawinan atau memfasa akad lalu membayar separuh mahar musamma. Dengan demikian mahar adalah suatu yang ada di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah Al-Quran, hadis, dan ijma' kaum muslimin. Yang kedua yaitu mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu yang akad jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya. Dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan orang yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Terkait dengan jenis mahar mitsil ini terdapat beberapa sebab atau situasi yang diberlakukan mahar mitsil. Yang pertama yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dari akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Yang kedua yaitu apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal khomar, yang berarti barang haram, maka tidak sah mahar tersebut. Yang ketiga yaitu percampuran syuhbat atau wati'i syubhat secara sepakat mengharuskan dibayarkannya mahar mitsil. Yang keempat yaitu Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsil, tetapi bila wanita tersebut bersedia atau rela, maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun. Dan kelima, apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar mitsil. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu mahar, baik sedikit maupun banyak. Kedudukan mahar dalam perkawinan. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya. Hal ini bertujuan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, atas kemuliaan, dan atas kehormatan dari perempuan tersebut. Hal ini ditegaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum 'an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya sebuah mahar juga didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW, yang dimana diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yang artinya berikanlah maharnya sekalipun cincin besi. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudahkan. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya sebuah mahar, karena adanya perbedaan antara kaya dan si miskin, lapang dan sempitnya rezeki, dan lain sebagainya. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya masing-masing. Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Jadi, diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya sebuah mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aturan. Adapun mahar dalam masalah perkawinan secara teks tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya, bahwa fikih mengatur tentang masalah mahar ini tidak bertentangan dengan politik hukum ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 1 disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disebutkan juga pada pasal 30 yang menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pasal 31 dijelaskan,
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 mengatakan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu sudah menjadi hak pribadinya. Kemudian pasal 33 ayat 1 dijelaskan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Dan pasal 33 ayat 2-nya mengatakan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kemudian pasal 34 ayat 1, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dan pasal 34 ayat 2-nya, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masing-masing terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kemudian kompilasi hukum Islam ini memiliki beberapa pasal lagi, yaitu seperti pasal 35 ayat 1 maupun pasal 35 ayat 2, kemudian pasal 36, dan kemudian pasal 37, dan pasal 38 ayat 1 dan 2.